Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar siswa baru SMK Negeri Bandar? Semoga di pagi ini semua dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang dan bergabung di SMK Negeri Bandar. Perkenalkan, saya Luciana Oktarini. Saya adalah salah satu guru bimbingan konseling SMK Negeri Bandar. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi narkoba. Istilah narkoba pasti sudah tidak asing lagi, di mana narkoba itu memiliki kepanjangan narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif, di mana narkoba merupakan semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh baik secara diminum, dihirup maupun disuntikan. Dan narkoba sendiri dapat berubah fungsi dan struktur tubuh, pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan bagi seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Narkotika ini berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan, bahkan menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk narkotika adalah ganja, morfin, kokain, dan heroin. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis, bahkan narkotika yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini contohnya seperti ada mandara, ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Sedangkan zat atau bahan adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis maupun fisik. Nah, ini sering kita temui seperti alkohol, rokok, bahkan kafein. Pola kerja narkoba mempengaruhi cara sistem kerja saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat mengendalikan beberapa fungsi penting pada organ tubuh, di antaranya mengatur detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Fungsi ini akan terpengaruh jika seseorang menggunakan narkoba. Dengan kata lain, organ ini ikut berubah fungsinya. Informasi yang didapat dari pengguna narkoba, tujuan mereka menggunakan narkoba, yang pertama untuk merasa lebih baik dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Banyak orang-orang menderita karena kegelisahan sosial, stres yang berhubungan dengan disorder maupun depresi. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja tubuh. Yang ketiga, rasa ingin tahu atau penasaran, atau juga karena terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya ini dialami oleh umur remaja, sangat rentan sekali dalam hal ini, atau seperti untuk uji keberanian. Cara penggunaan narkoba bisa dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempel ke kulit, disuntikkan, maupun dimasukkan melalui dubur. Mengapa remaja mudah sekali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu. Rasa keingintahuan untuk mencoba, ingin diterima, mengikuti tren, atau mencari kenikmatan sesaat, rasa ingin tahu, dan cari perhatian, atau juga karena ikut-ikutan tokoh idola. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana dalam keluarga mereka tinggal dalam keluarga yang tidak harmonis.
Bisa juga karena lingkungan rawan narkoba, kemudian kurangnya kontrol dari orang tua ataupun pihak-pihak yang ada di lingkungan, kemudian tekanan kelompok sebaya. Mereka bisa karena dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa untuk mencoba. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor zat atau obat, di mana menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Dan yang satunya lagi karena obat itu mudah didapatkan, mungkin dari teman, dikasih, silahkan mencoba, akibatnya timbul rasa ketergantungan. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada ganja. Ganja bentuknya seperti daun yang menyerupai jari, di mana ganja ini bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Ganja ini bila digunakan akan menimbulkan rasa senang dan bahagia, santai atau lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, dan pengendalian diri dan konsentrasi kurang. Tentunya akan menimbulkan depresi juga dan sering menguap atau mengantuk. Yang kedua adalah sabu-sabu. Lah ini bentuknya seperti serbuk ya, bisa dihirup, dihisap, ditelan, bisa juga dengan dibakar di atas aluminium foil. Lah efeknya ini menyebabkan lebih mudah bersosialisasi, hilang nafsu makan, gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa tidur, bahkan senang berlebihan, semangat berlebihan, percaya diri yang berlebihan. Hati-hati bila digunakan secara jangka panjang akan mempengaruhi fungsi otak, menimbulkan paranoid dan lever terganggu. Yang ketiga adalah ekstasi atau dikenal dengan inek, bentuknya seperti tablet. Jadi di sini gejala-gejalanya bisa menimbulkan kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang atau bahagia, pupil mata melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, susah tidur, kemudian hilang nafsu makan. Yang keempat ada heroin putomorfin, ya ini bisa dihirup, dihisap, dan ditelan. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkan itu bisa menimbulkan perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil, dan gangguan perhatian bahkan ke daya ingat. Kemudian ada kokain, ini juga dihirup, dihisap, dan ditelan. Lah, di sini biasanya digunakan oleh dari masyarakat Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar, dan memberikan efek euforia, di mana gejala yang timbul dari penggunaan kokain menimbulkan kegelisahan, rasa gembira yang berlebihan, kejang, berkeringat, kemudian mudah berkelahi, penyumbatan pembuluh darah, bahkan kekakuan otot leher. Nah ini juga ada alkohol. Alkohol ini cara memakainya dengan diminum ya. Tidak hanya itu, dampak bagi orang lain juga akan terjadi jika kita mengkonsumsi alkohol. Jadi bukan hanya berbahaya bagi kesehatan kita, tapi juga bagi orang lain. Orang yang meminum alkohol akan mengakibatkan mabuk, dan mabuk mengakibatkan tidak sadarkan diri. Kalau tidak sadar akhirnya bertindak semaunya. Efek dari alkohol tentunya akan menimbulkan senang, santai, hilang rasa malu, hilang keseimbangan, pusing, muntah, mabuk, bicara tidak jelas, dan menurunkan frekuensi nafas. Efek jangka panjang tentunya yang sudah coba-coba akan menimbulkan ketergantungan, gangguan hati, gangguan otak, gangguan saraf tepi, dan gangguan organ tubuh lain. Materi selanjutnya, mari kita lihat mengenai dampak atau akibat korban pengguna narkoba.
Nah, kita lihat di sini awalnya mereka mempunyai bentuk tubuh yang kelihatan sehat, berisi, kemudian terlihat wajahnya berseri-seri akibat menggunakan narkoba, kemudian terlihat matanya cekung, kemudian pipinya juga terlihat cekung, kemudian tampak wajahnya itu kelihatan lebih tua dari usianya. Jadi di sini ciri-ciri fisik dari pengguna narkoba itu biasanya memiliki berat badan yang turun drastis, mata cekung, merah, kemudian mukanya pucat, bibir kehitaman. Mereka sering merasakan sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Kemudian timbul bintik-bintik merah seperti gigitan nyamuk dan terjadi perubahan warna kulit di tempat bekas-bekas suntikan. Nah, ini yang contoh-contoh orang selebritis Indonesia yang telah pernah terlibat kasus narkotika, ya. Jadi jangan sampai ditiru dan jangan sampai kita ambil saja dari hikmahnya apa efeknya setelah mereka menggunakan narkoba. Biasanya selain fisiknya juga terlihat lebih tua, kemudian juga biasanya secara sosial dia juga akan mempunyai sanksi sosial dari masyarakat, kemudian juga secara karir biasanya mereka juga akan menurun. Jadi di sini sekali merasakan narkoba sama artinya dengan mendekati liang kubur. Berikut ini tips cara menghindari narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencobanya, walaupun untuk iseng atau untuk alasan lain, kecuali itu merupakan suatu perintah dokter atau alasan medis. Yang kedua, kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakailah rasio pemikiran lebih banyak daripada emosi. Yang ketiga, jangan menghindar dari problem, tetapi hadapi dan atasi permasalahan secara tuntas. Bila tidak mampu, konsultasi pada ahlinya. Yang keempat, pilihlah pergaulan yang aman, jangan yang berbahaya. Yang kelima, pilih kegiatan yang sehat, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ikutilah klub olahraga, organisasi sosial, lakukan hobi bersama teman dan keluarga. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. Selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, bertindak positif, bertanggung jawab. Jadilah figur atau sosok yang dapat diteladani. Yang kedelapan, berusahalah saling mendengar, saling mengingatkan, dan saling memaafkan agar semakin mendewasakan pribadi masing-masing. Yang kesembilan, buatlah keluarga, rumah tangga, jadikan tempat yang paling menyenangkan, paling menenangkan sehingga membuat betah tinggal bersama. Selalu ingatkan bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkotika, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa narkoba akan merusak kerja otak, susunan saraf pusat, merusak ginjal, lever, dan sebagainya. Mari bersama-sama kita lawan narkoba, dan mari kita wujudkan generasi yang hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, dan kreatif. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.